Perseteruan antara Alvin Lim dengan Hotman Paris Hutapea sepertinya mulai memasuki babak baru. Setelah sang pengacara bling-bling itu diserang kembali oleh kubu Alvin Lim dengan laporan lawas anak Alvin, Kate Victoria Lim di Bareskrim Polri. Ya, Kate Victoria Lim melaporkan Hotman Paris pada 26 September 2023 atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan tersebut dibuat karena Hotman menuding Alvin menggunakan Kate untuk menarik simpati publik ketika sang ayah sedang tersandung kasus hukum. Tudingan tajam itu pun dilontarkan Hotman Paris Hutapea dalam video yang diunggahnya di Instagram. Namun, sebelum akhirnya membuat laporan resmi ke Mabes Polri, Kate pun lebih dulu mensomasi Hotman. Tidak mendapat respon dari Hotman Paris, Kate pun akhirnya melaporkan Hotman ke Bareskrim Polri. Tapi sayangnya, hingga setahun lebih berjalan, laporan itu pun sepertinya tidak kunjung terselesaikan. Benarkah Hotman Paris tak gentar terkait laporan anak dari Alvin Lim di Mabes Polri? Dan benarkah sahabat Novi tidak terima dengan tindakan dari Alvin Lim yang menyebarkan video Novi saat berada di sebuah klub malam? Benarkah sang pemilik klub malam juga ikut terganggu dengan ulah dari Alvin Lim yang menyebarkan video Novi saat berada di klub malamnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sengkarut kasus donasi Agus Salim ternyata ikut memantik perseteruan baru antara Hotman Paris Hutapea dan Alvin Lim. Seperti diketahui, kasus donasi Agus Salim yang kian melebar pada akhirnya mempertemukan kembali dua musuh lama itu di arena pertarungan. Hotman yang berada di kubu Novi dan Alvin Lim yang berada di kubu Agus. Di tengah perseteruan panas itu, belakangan muncul sebuah kabar jika kubu Alvin Lim lewat pengacara barunya, Rasman Arif Nasution, akan kembali menyerang Hotman dengan laporan lawas anaknya Kate Victoria Lim di Bareskrim Mabes Polri. Alih-alih ciut nyali, Hotman Paris pun justru mengaku siap tempur sepenuhnya untuk menghadapi serangan baru dari kubu seterunya itu. Sama Putri Alvin Lim gimana tanggapannya ke Mabes Polri? Pesannya seperti apa sih Bang? Buat Bang. Wawancara-wacarai apa sih? Kami di gereja Natal. Pesan buat jawabannya ini. Buat Natal hari ini gimana? Nih. Pesan buat Natal hari ini. Yang keluarga itu bagi saya nih. Itu apa? Jadi orang-orang yang iri memang yang tidak mampu ya begitulah. Berarti itu atas pencemaran nggak sih Bang? Udahlah, tidak ada, nggak tahu lah. Saya no komen soal itu. Ya, pokoknya kalau kau belum mampu, kalau kau masih hidup pas-pasan, jangan iri sama orang. Tak hanya menegaskan kesiapannya untuk meladeni kubu Alvin Lim lewat laporan lawas mereka di Bareskrim Polri, Hotman Paris juga menguak awal mula pelaporan yang dibuat oleh putri Alvin Lim, Kate Victoria Lim terhadap dirinya di tahun 2023 lalu. Berikut ini penjelasan Hotman Paris. Putrinya Alvin Lim, putrinya di bawah umur yang memviralkan diri di medsos. Awalnya bermula dari kasus Alvin Lim yang telah divonis pidana oleh pengadilan. Divonis 4 tahun 6 bulan karena mempergunakan surat palsu. Ya, jadi pengadilan yang menvonis. Ya. Dan kemudian kata dia lagi proses PK. Karena vonis tersebut oleh pengadilan, Alvin Lim membuat YouTube yang benar-benar sangat melukai hati siapapun, karena yang direndahkan itu adalah antara lain Kejaksaan Agung. Disebutkan Kejaksaan Agung itu adalah sarang mafia. Lihat di YouTube-nya.
disebutkan Kejaksaan Agung itu adalah penuh dengan itu kan institusi. Itu kan institusi. Kalau memang dia divonis dalam perkara oleh pengadilan, kenapa kejaksaan yang disalahkan? Ya, coba kalau rumah Anda disebutkan sebagai ruang mafia, ruang sampah, ruang yang paling kotor, apakah Anda tidak membuat laporan polisi? Gara-gara itulah dia dilaporkan ke Mabes atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik. Ya, gara-gara itulah kemudian si putrinya ini memviralkan diri, entah diajarin untuk menarik simpati publik. Tapi siapapun kalau disebutkan lembaganya sebagai sarang mafia penuh dengan kotoran sampah, itu jelas-jelas melanggar Undang-Undang ITE. Kalau itu untuk apa gunanya Undang-Undang ITE? Ya, jadi mempergunakan anak di bawah umur untuk perbuatan dia yang telah sangat menyerang kehormatan dan institusi penegak hukum sangat tidak bisa diterima akal sehat. Oke? Menyatakan kejaksaan sarang mafia, sarang kotoran dan sampah. Bagaimana perasaan Anda? Oke? Bagaimana perasaan Anda kalau bapak kamu atau rumah kamu ditulis sebagai sarang mafia? Pasti kau akan lapor pidana. Hotman Paris. Langkah kubu Alvin Lim menyerang Hotman Paris dengan menggunakan peluru lama sepertinya tidak main-main. Hal ini pun dapat dilihat dari langkah pengacara Agus Salim itu yang menggandeng Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum putrinya. Rasman pun bergerak cepat dengan rencananya untuk segera mendatangi Mabes Polri guna menindaklanjuti laporan Kate Victoria Lim. Saya mau datang ke Bareskrim Mabes Polri untuk mempertanyakan kelanjutan laporan Kate Victoria Lim yang diwakilkan melalui ibunya, yaitu Ibu dalam hal ini Pioruci Pangkaraya, istri dari rekan kita, Saudara Alvin Lim. Kasus itu sudah setahun, dia belum dapat progres yang jelas. Jadi saya diminta oleh beliau untuk melakukan itu dan datang ke sana bersama dengan Kate, dan saya menunggu. Karena ya kita harapkan Saudara Alvin Lim bisa cangkok, ternyata kayaknya ada infeksi, dan kita berdoa nanti beliau sampai saya akan jalan. Seandainya belum, saya akan datang. Kenapa? Karena ini nggak boleh tidak jalan. Bukan karena saya ada sentimen dengan Hotman, enggak. Karena memang dia dengan saya komunikasi dan setuju untuk saya bantu atas kemauan dari mereka. Ya sudah, kita bantu. Artinya yang abang persiapkan apa aja bang? Karena kasusnya udah lama gitu bang. Maksudnya nanti yang akan abang bawa untuk Bareskrim lagi? LP. Laporan Kemudian, ulang atau lanjutan? Enggak. Lanjutan. Ada laporan polisi. Kemudian saksi yang sudah pernah diperiksa kan saya lihat kan pendalaman. Surat kuasa sudah ada di tangan saya. Saudara Alvin Lim tanya saya, bang, abang kemarin di Mabes Polri kan kasusnya sudah SP3. Ini kok kasus Kate ini, laporan Kate atau Pio belum jalan gitu kan. Ya diskusi, bang tolong, oke, kita akan cek. Karena setahu saya, Pak Alvin Lim juga punya komunikasi yang baik dengan Pak Kapolri, dengan Pak Kabar Eskrim. Ya saya juga punya komunikasi yang baik. Ya kita akan tanyakan gitu, karena itu kan laporannya jelas kan. Di situ bahwa diduga Hotman telah melakukan fitnah atau pencemaran nama baik. Seolah-olah Pak Alvin Lim itu menggunakan anaknya untuk membantu dia. Kan ada, itu waktu itu kasusnya. Nanti kita akan lihat. Jadi kalau masalah Pak Alvin Lim ini saya kira aspek kemanusiaan. Tak hanya membantu Kate Victoria Lim untuk menghadapi Hotman Paris Hutapea yang juga merupakan seteru lamanya. Kabarnya, Rasman akan turun tangan untuk membantu Alvin Lim yang sempat salah paham saat menangani kasus Agus dengan Herwanto, mantan pengacara Novi, dan juga dengan Irjen Pol Riki Sitohang yang kini menjadi kuasa hukum Novi. Karena kita tidak mau sesama pengacara saling merendahkan. Itu saja filosofi. Saudara Herwanto
Itu sudah komunikasi by phone dengan saya, kita sudah bangun komunikasi, insya Allah akan baik-baik saja. Kan sempat juga ini saudara Alvin Lim juga berseteru dengan Bang Irjen Pol Riki Sitohang kan, abang kita kan, sudah saya komunikasi dengan Bang Riki juga, dua-dua sudah saling memahami. Nah jadi sekarang kita fokus ke Hotman dengan kasus yang lain. Ya kalau nanti misalnya tentang Novi dan Agus saya tidak campur di dalam, kecuali saya nanti diminta pendapat yang saya memberikan pikiran-pikiran saja tanpa harus masuk ke dalam, kecuali ada hal yang serius baru. Tapi saya yakin Bang Riki yang nangani Novi, kemudian Alvin Lim dengan Farhad di kasusnya Agus, saya hanya berurusan dengan urusan Hotman dan Herwanto. Di luar itu tidak, karena saya tidak mau ada sesama pengacara saling sikut dan saling sikut. Kita jadi pengacara, terus kita punya harta yang banyak, terus kita bilang ini hartaku banyak karena aku pengacara. Nggak bisa juga, karena ada sumpah. Taruhlah dengan materi diukur menangani sebuah perkara tanpa rasa kemanusiaan, state of crisis, kita nggak akan bisa menolong orang karena sumpahnya ada. Jadi saya minta agar para lawyer senior, terutama Bang Otto yang sekarang Wamenko dan Bang Yusril, kita pernah sama-sama satu tim dan di lawyer. Saya kira ini harus dinasihati. Tidak boleh ada lawyer begini yang dia mulai menggeser. Bayangkan kalau Anda berkasus mesti bayar berapa? Kalau sepatunya 50 juta, sepatu saja, terus Anda harus bayar berapa? Iya dong, kalau saya punya juga saya, tapi kan nggak begitu. Jadi saya kira itu, dan mudah-mudahan rekan saya Alvin sehat, bisa kembali, dan kita melihat nanti satu tim yang lain untuk membantu yang lain. Saya kira demikian, cukup. Dari Hotman Paris yang tidak gentar dengan laporan lawas anak Alvin Lim terhadapnya di Mabes Polri. Lantas benarkah sahabat Novi pun tidak terima dengan tindakan dari Alvin Lim yang menyebarkan video Novi saat ia berada di sebuah klub malam? Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Serangan personal dari Alvin Lim dengan menyebarkan video lama saat Novi tengah hangout di sebuah klub malam sontak membuat DJ Marta, sahabat Novi yang kala itu berada dalam satu klub malam yang sama dengan Novi, tidak terima. Menurut DJ Marta, kedatangannya bersama Novi pada malam itu lantaran mereka berdua memang diundang secara khusus oleh sang pemilik untuk merayakan ulang tahunnya. Keputusan mereka untuk datang pun lebih kepada alasan untuk menghormati undangan itu dan tidak untuk minum-minum, apalagi sampai mabuk. Kebetulan sih waktu yang sama si bapak owner ini, itu kan videonya viralnya sama bapak owner yang di Surabaya ya. Itu kebetulan ada aku, Teh Novi lagi sama aku, Pak Heri namanya kan. Dia itu ulang tahun terus ngundang aku sebagai DJ. Ngundang Teh Novi mungkin ya sebagai ya orang yang dikenal atau artisnya gitu kan. Nah aku kenalan sama Teh Novi aja di situ dan kata ya kan Alvin Lim ini memberitakan ya mungkin biar netizen bilang kalau itu mungkin om atau apa ya. Itu bukan om, itu ownernya klub itu gitu. Aku tuh punya videonya saat Teh Novi ke panggung, sehabis tiup lilin. Ya waktu acara itu kan Teh Novi lagi tiup lilin, ikut ke atas tiup lilin, ikut. Maksudnya aku juga ada videonya. Terus abis selesai tiup lilin, Teh Novi ke table, sama kan duduknya sama aku kan, di table lagi duduk. Gak lama setelah itu Pak Heri itu yang ownernya itu yang ada di video viral ini pulang. Nah aku satu table sama Teh Novi, ya kita ngobrol-ngobrol aja biasa kayak ngelihat DJ yang sesudah aku gitu. Ada nggak ada aku juga lihat, soalnya kan aku juga ada sempet ngobrol sama Teh Novi masalah collab lah apa di TikTok lah di YouTube. Kita ngobrol biasa aja gitu, nggak kayak gimana. Itu pun aku sama Teh Novi, ada Teh Novi teman bertiga ya, aku berdua sama temanku, itu total kita tuh di table setelah owner pulang itu kita berlima, nggak ada yang lain-lain lagi. Bukan yang ke situ untuk party, minum-minum atau kayak mabuk-mabukan atau kayak mau pesta narkoba, kan bukan.
ya dia menghargai Tenopi ke situ, ya menghargai, ya mungkin si bapak ini pernah donasi ke Tenopi buat galangan buat ini ya kan, ngerti kan ya Mas ya, jadi mau nggak mau ngehargain gitu. Dengan alasan itulah, DJ Martha pun juga menegaskan tidak ada satupun hal salah yang dilakukan oleh Novi saat memenuhi undangan tersebut. Karena apa yang dilakukan Novi sama dengan yang dilakukan oleh para undangan lainnya yang datang untuk menghormati perayaan ulang tahun sang empunya hajat. Apalagi mereka pun juga tidak melakukan hal-hal negatif. Semisal menggunakan narkoba dan sejenisnya di pesta ulang tahun itu. DJ Martha juga menyayangkan framing yang dibuat yang seolah-olah ingin menggambarkan jika Novi berada di klub tersebut lantaran dicukongi oleh seorang pria parubaya yang ternyata justru adalah pemilik klub malam tersebut. Jadi orang mungkin biar orang berpikir kalau si Tenopi ini mungkin sama om-om atau apalah, padahal kan mereka si Alvin Lim ini tidak tahu itu bukan om-om atau apa, harusnya menyebarkan video itu harus tahu dulu dia siapa. Mungkin biar orang tuh mikir itu om-om atau istilahnya bahasa kasarnya. Cuma kan itu bukan yang tahu kan aku gitu. Kan aku ada di situ sama Tenopi. Cuma apaan sih om-om? Kan ini bukan om, ini emang owner gitu. Memang kan ke owner ini kan memang behave sama semua talent, sama semua artis yang diundang gitu ya kan. Ya masa sekarang ownernya ngundang, Tenopinya mau duduk di table orang kan nggak mungkin ya, pasti duduknya sama ownernya lah. Saya juga kan duduknya sama ownernya. Juga kasihan Tenopinya juga, mungkin si Alvin Lim ini menyebarkan biar netizen ini pikir itu om-om atau istilahnya yang datang sama Tenopi ke situ. Sedangkan di situ kan ada aku yang tahu, aku saksi matanya. Itu bukan, itu owner klub situ, bukan atau tamu. Di saat itu acara ulang tahun klub itu. Bukan yang kita sengaja sama tamu pergi ke tempat dugem, kucuk-kucuk pergi ke tempat dugem harus party apa, enggak, bukan. Kalau mau menyebarkan video gitu, kalau mau menyebarkan video dilihat-lihat dulu, dicari dulu kebenarannya, itu video seperti apa. Jangan asal-asal nyebarin, nanti kalau salah malu loh. Usai mengurai ketegasan sahabat Novi yang tidak terima dengan tindakan Alvin Lim yang menyebarkan video Novi saat berada di klub malam. Lantas benarkah juga sang pemilik klub malam juga ikut terganggu dengan ulah Alvin Lim yang menyebarkan video Novi saat berada di klub malamnya? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Kehadiran Novi sebagai undangan di acara ulang tahunnya juga dibenarkan oleh Henry Kuncoro selaku pemilik klub malam tersebut. Karena itulah, Henry pun merasa terganggu dengan narasi negatif dan juga framing miring terhadap Novi yang sepertinya coba dibentuk oleh Alvin Lim lewat penyebaran video tersebut. Pasalnya, hal itu pun secara tidak langsung juga berimbas buruk buat tempat usaha miliknya yang memiliki izin resmi dan selama ini juga ramai dikunjungi oleh para pelanggan. Video itu keluar juga saya tidak tahu. Tahu bisa keluar seperti itulah. Dan saya berharap tidak berdampak terhadap diri saya, terutama terhadap diri saya ya, terhadap keluarga lah istilahnya. Dengan munculnya video-video itu kan tentu mengganggu saya, mengganggu dalam ya jujur aja lah rumah tangga saya. Ya pastilah namanya orang di rumah lihat begitu kan pasti menanyakan lah gitu. Panjang lebar saya menjelaskan supaya nggak terjadi ya amarah lah gitu. Tapi ya syukur alhamdulillah ya bisa dipahami penjelasan saya.
Kalau buat saya ini kan bukan hal yang tabu ya, hal yang biasa lah, normal-normal aja. Tempatnya di tempat umum, di tempat terbuka, banyak orang, ya tidak terlalu mesra-mesra sekali lah gitu ya. Kecuali kalau di dalam satu ruangan tertutup, saya sama Novi berdua, terus terjadi hal-hal sesuatu lah, katakanlah yang mesum ya, kemudian itu beredar di luar, itu pasti saya marah. Tapi ini kan bukan kan, ini kan tempatnya di luar, di tempat umum, tempat terbuka, ya, tempat keramaian. Ya saya rasa ya biasa-biasa aja. Kalau ada salah satu orang yang larinya ke klub, dia mau dengar musik, dia mau santai, dia mau minum, ya minum kan nggak dilarang. Mana ada larangan orang minum, ya kan? Pemerintah aja nggak ngelarang, masa individu melarang? Selain ada undangan saya, dia juga ada datang untuk menghibur diri, refreshing ada. Tapi itu yang jangan dianggap tabu, Mas. Itu hal yang biasa. Ya, saya sempat kaget juga, termasuk yang disebarkan oleh Novi Pratiwi dalam klarifikasi dia. Itu saya sempat kaget. Dari mana dapatnya? Kok bisa keluar dan bisa dapat itu? Sampai sekarang saya belum bisa menemukan dari mana itu. Tapi menurut saya sih nggak ada masalah ya, karena itu kan bukan hal yang tabu, bukan porno ya, foto-foto biasa lah. Jadi saya tidak mempermasalahkan, nggak perlu ditanggapi dengan serius. Pasien Arbelin, dia kondisi lagi sakit ya, dia konsentrasi, jangan terlalu banyak mikir. Kalau orang pikirannya tenang, penyakit itu cepat hilang. Kami segenap redaksi Intens Investigasi mengucapkan selamat Hari Raya Natal bagi umat Kristiani yang merayakannya. Semoga sukacita Natal menyertai kita semua. Amin. Damai di bumi, damai di hati.